3, 2, 1. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Di sini yang merasa sukacita, kita lambaikan tangan kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Selamat malam Bapak. Terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami berkumpul dan bersatu Tuhan hanya dalam satu tujuan, yaitu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, supaya kami tidak ragu, supaya kami tidak gentar Tuhan, dalam memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan. Engkau harus berjalan dalam ibadat Tuhan.
kasih, katakan Tuhan Yesus berkati.
yang mau men-sharingkan kesaksian kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Jika belum ada, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan sabda dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan bahwa Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Mari kita imani lagu ini, satu-satu yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau
Biarlah hari ini Tuhan, Engkau adalah Allah yang satu-satunya yang kami andalkan hari-hari ini Tuhan. Biarlah hidup kami selalu berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Karena satu hal yang kami percaya Tuhan, di saat kami menaruh harapan kami di hadapan Engkau Tuhan hari-hari ini, Engkau akan campur tangan buat setiap kehidupan kami. Engkau akan memberikan segala sesuatu yang terbaik buat kami Tuhan. Buat hati kami terpaut dengan Engkau Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan hari-hari ini. Supaya kami mengalami pribadi-Mu Tuhan. Supaya kami mengalami Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Karena hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Hanya Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh naik dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu malam ini Tuhan. Dan Engkau disenangkan malam ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya urapi hamba-Mu yang terbatas pada malam hari ini. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau, yang boleh memberkati setiap kami yang datang pada malam hari ini Tuhan. Kami akan duduk diam Tuhan. Kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Apa yang Kau mau dalam hidup kami malam ini Tuhan, biarlah Kau sampaikan buat setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh mengalami sesuatu yang luar biasa bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Ya, kami mengucapkan terima kasih buat tim BAW yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Biarlah setiap pelayanannya boleh diberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Ya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Saya yakin dan percaya kabar kita luar biasa. Amin. Berikan kos kanan kiri. Aku luar biasa dalam Tuhan. Amin. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri tema tentang bangkit dari kegagalan. Bapak yang terkasih, siapa yang di sini pengen gagal? Tidak ada pasti. Setiap kita pasti pengen berhasil. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita akan melihat sedikit video tentang seorang Petrus. Yang pada kesempatan ini Petrus lagi menjala ikan, tetapi semalam-malaman Petrus tidak menangkap ikan. Bisa dibantu? Ya, kita akan melihat videonya. Di sini kita lihat bahwa seorang Petrus adalah seorang nelayan yang profesional, pelayan yang handal, tapi dia juga mengalami sebuah kegagalan di saat dia mencari ikan. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya. Oh, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruh, saya akan pergi. Yakobus! Dialah seorang Petrus. Dia semalam-malaman mencari ikan tidak dapat. Tetapi Tuhan menyuruh Petrus mencari ikan kembali. Yakobus! Yohanes! Tolong kami!
Sudah cukup. Cukup. Tinggalkan saya, Tuhan. Saya orang berdosa. Jangan takut. Sekarang kau jadi penjala manusia. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu kasih. Kalau kita lihat video tadi bahwa seorang Petrus adalah seorang nelayan yang handal. Kalau kita lihat Petrus pengalamannya di dalam dia nelayan sangat sungguh profesional. Tetapi pada saat itu Petrus juga mengalami yang namanya sebuah kegagalan. Kita akan buka dari Lukas 5 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11. Lukas 5 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca secara bergantian firman Tuhan pada saat malam hari ini. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap, dan selanjutnya saya, dan selanjutnya Bapak Ibu. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya. Kita akan baca Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Perikopnya tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan yang telah turun dan sedang membasuh jalan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, "Keluarlah ke padangnya dan katakan dalam Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka mengangkat sejumlah ikan sehingga mereka mulai bergoyang. Lalu memberikan isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon berkata hal itu, ia pun bersungguh-sungguh pada Yesus dan berkata, "Tuhan, berilah kepadaku tangan menangis orang berdosa." Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga yang Yohanes, anak Zebedius, yang menjadi sesama Simon. Karena Yesus kepada Simon, "Jangan takut, oleh sekarang engkau akan berjalan manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti ingin mengalami yang namanya keberhasilan. Siapa yang ingin berhasil di sini? Saya yakin dan percaya setiap kita pasti ingin mengalami yang namanya keberhasilan. Setiap kita ingin mengalami yang namanya kesuksesan di dalam setiap kehidupan kita. Baik sukses dalam usaha kita, baik sukses mungkin dalam pekerjaan kita, atau mungkin sukses di dalam keluarga kita. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti ingin mengalami yang namanya kesuksesan di dalam segala kehidupan kita.
Bapak Ibu terkasih, saya percaya setiap orang pasti pernah membuat kesalahan dan akhirnya mengalami yang namanya sebuah kegagalan. Saya mau tanya di sini, siapa yang pernah gagal? Pasti setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya gimana, Pak? Ya, setiap kita pasti mengalami yang namanya sebuah kegagalan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, di saat kau mengalami sebuah kegagalan, jangan pernah engkau loyo. Tetapi firman Tuhan berkata, engkau tetap harus semangat di dalam menghadapi segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih, yang menentukan berhasil atau tidaknya hidup kita, kita yang menentukan. Artinya Bapak Ibu, kita berhasil apa enggaknya itu tergantung kita. Makanya Bapak Ibu, hari ini firman disampaikan kepada kita, kita yang menentukan. Artinya apa? Kita mau fokus sama HP kita, atau kita fokus dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Firman disampaikan dan kita yang menentukan. Artinya apa? Kesuksesan itu yang menentukan bukan siapa-siapa, tetapi kita secara pribadi. Kalau firman disampaikan, engkau fokus dengan HP-mu, maaf, maka firman yang disampaikan itu tidak masuk dalam hati, hanya berlalu begitu saja. Orang kalau ingin mengalami yang namanya kesuksesan, itu mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita pulang bukan hanya sekedar pulang saja, tetapi kita pulang mendapatkan berkat firman yang luar biasa. Katakan amin. Bapak itu kasih, hari-hari ini banyak orang ke gereja bukan takut sama Tuhan, malah makin gak jelas. Artinya apa? Ke gereja hanya setor muka, ke gereja hanya sekedar aku pengen ketemu si A atau si B. Tetapi mulai malam hari ini paradigma kita ubah. Kalau kita ke gereja, kita hanya bertemu dengan Tuhan. Artinya apa? Bukti ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, supaya kita kalau ke gereja, oh terima kasih Tuhan buat semuanya. Kalau kita bisa sehat hari ini semuanya karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Ya Bapak Ibu, dalam cerita Lukas 5 ayat 1 sampai 11 ini, bahwa Petrus dan teman-temannya sedang mencari ikan. Dan kalau kita lihat tadi sepanjang malam, dapat ikan tidak Bapak Ibu? Tidak dapat apa-apa. Tetapi kalau kita lihat, Petrus adalah seorang nelayan yang profesional. Bapak Ibu yang terkasih, kepandaian kita tidak menjamin kita meraih sebuah kesuksesan. Tetapi kepandaian kita kalau diiringi kita dekat dengan Tuhan, itu yang akan membuat kita berjalan bersama Tuhan. Kalau kita lihat, Petrus adalah orang yang profesional dalam menangkap ikan, tetapi pada malam itu dia mengalami yang namanya sebuah kegagalan. Dan saya ingin mengajak setiap kita Bapak Ibu, supaya kita terus berjalan bersama Tuhan. Artinya kegagalan itu kita minimalis, supaya kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Artinya apa? Kita manut sama Tuhan hari-hari. Jangan pernah komplain sama Tuhan. Jangan pernah mendikte Tuhan hari-hari ini. Wes jadi anak Tuhan yang manut sama Tuhan. Amin. Mau manut Bapak Ibu? Kalau engkau manut, kalau engkau manut, ya kalau engkau manut sama Tuhan, saya kira percaya Tuhan akan memberikan segala sesuatunya yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita tahu Petrus adalah profesional dalam menelayan, tetapi saat itu Petrus gagal dalam menangkap ikan. Hal ini menunjukkan bahwa orang pintar dan berpengalaman sekalipun juga pernah mengalami yang namanya kegagalan. Jadi Bapak Ibu, sak pinter-pintermu, sak pandai-pandaimu, pasti engkau pernah mengalami yang namanya kegagalan. Kegagalan dalam hal apapun, mungkin dalam usaha, mungkin gagal dalam percintaan yang mudah-mudah,
gagal dalam mungkin keluarga. Tetapi pada kesempatan malam hari ini, supaya kita memberikan hidup kita hanya kepada Tuhan, supaya hari-hari ini kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kegagalan hidup kita. Jadi kita mau planning hidup kita mulai hari ini, pasrah sama Tuhan, berharap sama Tuhan sepenuhnya, seperti Petrus. Kalau Petrus mengandalkan kekuatannya sendiri, dapat ikan tidak Bapak Ibu? Tidak dapat apa-apa. Karena Petrus memberikan hatinya buat Tuhan, supaya Tuhan masuk dalam perahunya. Akhirnya Petrus mendapatkan apa? Ikan yang banyak. Artinya apa? Sampai kapalnya itu tenggelam, saking banyaknya ikan. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Saya ingin jemaat di tempat ini mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Tidak pernah mengalami kegagalan, tetapi percayalah bahwa Tuhan beserta kita senantiasa. Bapak Ibu kasih, perjalanan kekristenan kita tidak pernah mulus. Jadi kekristenan kita pernah mengalami yang namanya benturan. Kekristenan kita pernah mengalami yang mungkin penganiayaan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan beserta kita, dan Tuhan tidak ingin melihat kita sebagai anak-anaknya gagal dalam segala sesuatu. Jadi malam ini kita mau tangkap apa menjadi maunya Tuhan, supaya setiap kita tidak akan pernah gagal dalam menghadapi apapun. Ya Bapak Ibu, dalam perjalanan Petrus ini kita akan belajar bagaimana kita dapat bangkit dari sebuah kegagalan. Mau bangkit Bapak Ibu? Amin. Yang hari ini mungkin kau sedang gagal, jangan pernah engkau loyo, tetapi mulailah bangkit malam hari ini. Karena di saat kita bangkit menghadapi apapun, Tuhan beserta kita. Jadi poin yang pertama supaya kita bangkit dari sebuah kegagalan, yang pertama adalah kita harus hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mau Bapak Ibu, hadirkan Tuhan dalam keluargamu, hadirkan Tuhan dalam usahamu, hadirkan Tuhan dalam pekerjaanmu. Kita mau baca ayat ketiga. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh ia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi poin yang pertama supaya kita bangkit dari sebuah kegagalan, kita harus menghadirkan Tuhan. Mau Bapak Ibu, kalau engkau menghadirkan Tuhan dalam keluargamu, saya yakin dan percaya keluargamu akan ayem tentram. Nggak akan pernah cekcok satu dengan yang lain. Tetapi kalau engkau tidak pernah hadirkan Tuhan dalam hidupmu, maka keluargamu gelut, geseh. Mau geseh atau rukun Bapak Ibu? Puji Tuhan. Jadi makanya hadirkan Tuhan di dalam hidupmu. Jadi kalau engkau menghadirkan Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu, saya yakin dan percaya keluargamu akan menjadi keluarga yang diberkati. Amin. Keluarga yang rukun dan keluarga yang memiliki sukacita di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus ada di perahu Petrus. Ini menegaskan bahwa kita harus membawa Tuhan Yesus masuk dalam perahu kehidupan kita, baik dalam keluarga kita, baik dalam pekerjaan kita. Jadi Bapak Ibu, mulai malam hari ini libatkan Tuhan dalam hidup. Jangan kita merasa aku bisa kok, aku pinter kok, aku bisa semuanya. Tetapi kalau kita tidak pernah libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sak pinter-pintermu, lebih pinter Tuhan. Jadi mulai malam ini Bapak Ibu, kita melibatkan Tuhan dalam segi kehidupan kita, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam ekonomi kita, baik dalam segala sesuatunya. Maka di saat kita melibatkan Tuhan dalam segala sesuatunya, menghadirkan Tuhan dalam segala sesuatunya, maka Tuhan akan beserta dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Petrus tidak melibatkan Tuhan, maka Petrus tidak akan mengalami yang namanya mujizat.
Tetapi kalau Petrus menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya, saya kira percaya Petrus mengalami sebuah mukjizat yang luar biasa. Firman Tuhan pada malam hari ini menegaskan buat setiap kehidupan kita, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu hari ini, libatkan Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Gak bisa engkau sendiri. Kekuatanmu terbatas, Bapak Ibu. Tetapi kalau engkau mulai malam hari ini, engkau hadirkan Tuhan dalam hidup, maka bebanmu, maka pergumulanmu hari-hari ini, secara manusia aku gak kuat Tuhan. Tetapi kalau engkau hadirkan Tuhan dalam hidupmu, maka beban itu akan menjadi ringan. Amin. Akan menjadi enak. Tetapi kalau kita tidak pernah hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan pusing. Seperti lagu pusing 7 keliling, mumet. Jadi inti saya ini pusing dari Bapak Ibu. Kami habis pulang mengantarkan anak kami itu lomba di Stadion Madiun, dan pulang tadi sampai sana setengah 6 dari sana. Jadi kami cukup cepat. Ya maaf kami terlambat, bukan karena kami males enggak, tapi karena memang kami waktunya dimepet. Jadi jam setengah 6 dari sana sampai di sini pun sudah jam 6. Pak Dipura sampai tadi ya wis masih ya sama. Jadi mau Bapak Ibu, kalau engkau ingin bangkit dari sebuah kegagalan, hadirkan Tuhan dalam hidupmu, dalam segi hidupmu. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Amin. Kekuatan kita terbatas Bapak Ibu. Tetapi kalau kita menghadirkan Tuhan dalam segi kehidupan kita, maka beban kita akan menjadi ringan. Jadi Bapak Ibu, yang saya lihat dalam saya doa Bapak Ibu, banyak anak-anak Tuhan di tempat ini yang mengalami mungkin capek, mungkin lagi letih lesu. Saya tidak tahu lagi berbeban berat. Tetapi percayalah, di saat kau menghadirkan Tuhan di dalam hidupmu, maka engkau akan mengalami kekuatan yang baru. Amin. Semangat yang baru. Wajahnya kelihatan Bapak Ibu. Oh, ini punya beban. Oh, ini enggak. Jadi wajahnya kelihatan. Jadi jenengan enggak usah dimesam-mesem nih. Tuhan tuh kasih tahu buat saya. Jadi Bapak Ibu, sak kuat-kuat jenengan, ojo merasa kuat, wis aku gak butuh Tuhan, gak butuh gembala, wis tak selesaikan sendiri. Nggak apa-apa Bapak Ibu, saya malah lebih ringan ya Bu Gembala ya. Jadi saya sebagai gembala, yus, jemaat gak mau minta tolong saya, yus saya malah bersyukur ya Pak. Jadi makanya Bapak Ibu, di saat kau mengalami suatu masalah atau pergumulan, hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Mau Bapak Ibu? Apapun masalahmu, seperti Petrus menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupannya, maka Petrus mengalami sesuatu yang luar biasa. Bapak terkasih, agar kau tidak mengalami kegagalan tetapi kesuksesan dalam segala hal, makanya hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita dan jadikan Tuhan yang terutama dan utama di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau sama Tuhan, jadi prioritaskan Tuhan. Amin. Jadikan Tuhan yang terutama. Misalkan seperti ini, Bapak Ibu, misalkan hari Minggu ada 2 acara. Satu dia diundang makan-makan ke sebuah restoran. Yang satu ke gereja dengan waktu jam yang sama. Pilih mana Bapak Ibu? Ke gereja. Yang lain, Mbak Vita kemana Mbak Vita? Ke gereja. Pak Hasan? Barusan dapat undangan. Oh, dapat undangan. Ke sini dulu, nanti baru ke sana Pak ya? Oh enggak. Ya Bapak itu kasih, mulai malam hari ini prioritaskan Tuhan dalam hidup. Jadi Bapak Ibu, di saat kau memprioritaskan Tuhan, jadikan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatunya yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang kedua, supaya kita dapat bangkit dari sebuah kegagalan, yang kedua kita harus taat kepada Tuhan. Jadi kita harus manut sama Tuhan. Kita mau baca ayat yang keempat,
Mungkin bisa ada seseorang yang membantu membacakannya. Lukas 5 ayat 4. Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Amin. Jadi yang kedua Bapak Ibu, agar kita dapat bangkit dari sebuah kegagalan, kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus manut sama Tuhan. Kalau Petrus tidak manut sama Tuhan, mendapat ikan banyak dan Bapak Ibu? Pasti akan mendapat ikan yang banyak. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Mulai malam hari ini belajar manut sama Tuhan. Mau manut Bapak Ibu? Saya sering ngobrol sama Kojuan, wis tau manut toh. Cuma kadang manusia tuh punya planning yang macam-macam ya Bapak Ibu. Bener apa bener? Setiap kita pasti punya planning. Aku pengennya nanti seperti ini. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tapi mulai belajarlah mulai malam hari. Wis Tuhan aku manut. Aku mau gowo ngalor yo ngalor, ngidul yo ngidul. Belajar kita manut sama Tuhan. Karena apa? Kalau kita nggak belajar manut Bapak Ibu, kalau mungkin kita punya pergumulan nggak dipenuhi dengan Tuhan, marah nggak Bapak Ibu? Ya kecewa pasti. Tetapi mulai malam hari ini kita belajar manut sama Tuhan. Kita belajar taat sama Tuhan. Seperti Petrus. Di saat mereka taat, sebenarnya Petrus juga di video tadi kan, loh aku wis semalam-malaman loh Tuhan. Aku wis boleh ikan tapi tidak dapat loh. Kadang manusia itu seperti itu Bapak Ibu. Banyak alasan. Tetapi kita percaya kalau kita melihat Petrus tadi, meskipun dia alasan, tetapi dia melakukan. Amin. Jadi mulai malam hari ini, kalau engkau pengen bangkit dari sebuah kegagalan, belajarlah taat sama Tuhan. Belajarlah manut sama Tuhan. Kita tuh apa tuh Bapak Ibu? Kita hanya sebagai hamba. Jadi kita sebagai budak, kita sebagai apa ya? Kita sebagai kacung. Kalau kita hanya sebagai kacung, kita pasti manut sebagai Tuhan kita. Jadi hari ini kalau engkau manut sama Tuhan, kalau engkau taat sama Tuhan hari-hari ini, maka hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu, setelah Tuhan Yesus masuk ke dalam perahunya, Petrus tidak membantah perintah Tuhan. Dan Petrus tidak meragukan Yesus. Dan Petrus bekerja sesuai dengan rencana dan petunjuk yang diberikan Yesus. Mulai malam hari ini, kalau Tuhan menyuruh engkau, lakukan. Jangan pernah engkau menolak. Amin. Jangan pernah engkau banyak alasan, Tuhan aku tidak bisa loh Tuhan, aku tidak mampu loh Tuhan. Tetapi belajarlah, Tuhan aku mau. Tuhan aku mau taat melakukan apa yang jadi maumu hari-hari ini. Bapak yang kasih, biarlah malam hari ini bukan kehendak kita, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi buat setiap kehidupan kita. Jadi pokoknya Bapak Ibu, kalau engkau doa sama Tuhan mulai malam hari ini, wes Tuhan, biarlah kehendakmu yang terjadi. Bukan kita banyak permohonan ini, terus kok gak dijawab, marah-marah sama Tuhan, wes gak gereja-gerejonan. Tetapi mulai malam hari ini, belajarlah taat sama Tuhan. Kalau Petrus tidak taat sama Tuhan, tidak mengalami mukjizat Tuhan. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita, belajar taat, belajar manut sama Tuhan. Meskipun kadang Bapak Ibu, perintah itu tidak menyenangkan hati kita. Kadang Tuhan ngomong seperti ini, loh aku gak sesuai loh Tuhan. Tetapi kita belajar manut sama Tuhan. Lakukan apa menjadi maunya Tuhan hari-hari ini. Belajar melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Seperti bahasa Jawa bilang adalah sendiko dawu. Jadi kalau kita belajar dari keraton, kalau seorang raja memberikan perintah kepada bawahannya, kita sebagai bawahan hanya sendiko dawu. Artinya apa? Wis manut, mau taat apa menjadi perintahnya. Maka Bapak Ibu, kita akan mengalami yang namanya kesuksesan, bukan sebuah kegagalan.
dan biarlah penyertaan Tuhan boleh ada buat setiap kehidupan kita hari ini. Makanya Bapak Ibu, penyertaan Tuhan itu penting sekali. Perlindungan Tuhan itu penting sekali. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ada penyertaan Tuhan, maka dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, maka Tuhan beserta kita. Mau beserta kita Tuhan? Biarlah Tuhan beserta setiap kehidupan kita. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, takut tidak Bapak Ibu? Pasti tidak akan takut. Tetapi kalau kita berjalan dengan mungkin yang jelek, buasan misalkan, kita berjalan buasan di tempat-tempat yang gelap, pasti kita takut. Kenapa? Wong saya juga takut, buasan juga takut, ya podo ini malah melayu dewi-dewi. Makanya Bapak Ibu, di saat kita melibatkan Tuhan dalam segala sesuatunya, percayalah bahwa perlindungan, penyertaan Tuhan ada buat setiap kehidupan kita. Amin. Mulai malam hari ini, belajarlah taat, belajarlah manut sama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, supaya kita bangkit dari sebuah kegagalan, yang ketiga, kita harus berharap pada janji Tuhan. Kita membuka dari ayat yang kelima. Mungkin ada yang bisa membantu. Ayat yang kelima. Lukas 5 yang kelima. Ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan meninggalkan jalan juga. Saya ulangi. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan itu. Artinya apa? Petrus berharap kepada janji Tuhan. Makanya Bapak Ibu, hari ini belajarlah berharap kepada janji Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Yesus, bukan karena kita mengandalkan kekuatan kita. Jadi Bapak Ibu terkasih, bukan karena kemampuan Petrus dan teman-teman Petrus bisa mendapatkan ikan yang banyak, tetapi Petrus mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupannya. Suatu contoh Bapak Ibu, di saat Abraham membawa anaknya Ishak untuk dipersembahkan. Kalau kita sebagai orang tua misalkan, tujuan aja. Tujuan misalkan sebagai orang tua punya anak satu-satunya Jason misalkan, disuruh mempersembahkan di atas gunung, gimana responnya tujuan? Gimana? Masih mikir. Ada lagi Mas Yongki, sama Mas Yongki, punya anak satu-satunya yang sekarang disayangi sangat luar biasa. Tiba-tiba Tuhan ngomong, Mas Yongki, persembahkan anakmu kepadaku, mungkin di sebuah gunung. Gimana Mas Yongki? Mikir-mikir juga. Mikir-mikir kabeh. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu, Mas Yongki, di atas gunung itu ada uang banyak misalnya, mau nggak Mas Yongki? Nggak mau. Karena apa? Berat anak ya kalau saya. Oh ya. Ya, kalau kita belajar dari seorang Abraham, Bapak Ibu, kalau dia tidak setia sama Tuhan, maka seorang anak itu adalah hal yang menurut saya itu hal yang sangat berharga. Kalau kita harus memberikan anak itu kepada, misalkan kepada Tuhan, pasti kita mikir dua kali. Itu secara manusiawi. Ya kejuan ya. Nah, tak apa ini loh Tuhan. Mulai dari kecil sampai sekarang umur berapa tuh? Mau 9 tahun. Kok tiba-tiba Tuhan minta. Secara manusia kita pasti kita mungkin nego sama Tuhan. Saya tahu Tuhan, tak ijoli piye Tuhan. Misalkan. Iya, makanya Bapak Ibu kalau kita belajar dari seorang Abraham di sini bahwa Abraham suruh membawa anaknya Ishak untuk dipersembahkan, tetapi Abraham
karena tahu bahwa dia berharap bahwa janji Tuhan, maka Tuhan menggantikan anaknya Ishak dengan apa Bapak Ibu? Dengan domba. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini kalau kita sudah berharap sama Tuhan, janji Tuhan digenapi, ya percaya seperti Abraham. Tetapi kalau kita menunggu janji Tuhan sih, ya engko dikabulkan enggak ya? Engko terjadi enggak ya? Makanya enggak akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita berharap, percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi buat setiap kehidupan kita. Amin. Makanya hari ini terlalu berharap terus sama Tuhan. Berharap Tuhan sepenuhnya sama Tuhan dalam hal apapun. Makanya Bapak Ibu, janji Tuhan akan digenapi buat setiap kita yang berharap terus sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini doa belum dijawab, terus berdoalah sama Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa. Makanya kalau engkau belum dijawab doamu, terus berdoa sama Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Jadi Bapak Ibu, hari ini berharaplah sama Tuhan sepenuhnya atas keluarga kita. Jadi Bapak Ibu, Tuhan ingin kita berharap penuh atas keluarga kita. Artinya apa? Kita berdoa terus sama Tuhan supaya keluarga kita diberkati. Amin. Supaya diberikan kesehatan. Jadi kesehatan itu penting sekali. Kita akan berharap sama Tuhan tentang ekonomi kita atau pekerjaan kita, dan Tuhan akan pegang kendali atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu, mulai malam hari ini berharaplah pada janji Tuhan. Jadi kalau Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan ikan-ikan yang banyak kepada Petrus. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita malam hari ini. Tuhan akan berjanji. Tuhan akan memberkati setiap kita yang mungkin sedang lesu hari ini. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan akan memberikan semangat yang baru. Yang terpenting, berharaplah sama Tuhan. Di saat kau mengalami kegagalan, bangkit kembali dan kebangkit. Artinya Bapak Ibu, seperti pepatah bilang bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Di saat kau sedang gagal, Yojo berhenti, berusaha lagi, gagal lagi, berusaha lagi. Tapi Pak, nek gagal itu 7 kali, bangkit lagi enggak Bapak Ibu? Gimana Pak San? Tidak mungkin. Yang lain misalkan gagal, terus kesel aku Pak, sudah 7 kali. Tetapi Bapak Ibu, di saat kita mau berharap sama Tuhan, meskipun hari ini gagal, besok gagal, sampai 7 hari gagal, tetap berharap pada janji Tuhan. Artinya apa? Terus jangan pernah kita loyo, jangan pernah kita patah semangat. Tetapi di saat kau gagal, tetapi kau belajar banyak hal. Jadi mungkin kalau ibu-ibu, misalkan waktu belajar masa pertama, mesti kasinan. Ini mesti, kebanyakan ibu-ibu. Oh ya, mau tanya saya, mungkin yang keluarga yang baru keluarga, apa ya di sini? Oh sudah kawak semuanya ya. Ya. Jadi pengalaman Mas Dedi, pertama kali Mas Dedi dengan berumah tangga. Terus istri dengan suruh masak. Pertama kali yang dirasakan apa Mas Dedi? Apa enak Mas Dedi? Oh langsung enak karena catering ya. Pak Puji, mau tanya Pak Puji. Pertama Mbak Tia masak, pas waktu manten nanya masak. Gimana pertanyaan rasanya Pak Budi? Ya enak, harus enak. Gimana Mas? Oh sing masak mau tua. Jadi makanya bersyukurlah Bapak Ibu kalau engkau tinggal sama mertua. Jadi kita harus nyantai-nyantai aja, masakan wis siap. Jadi pondok mertua indah. Jadi makanya bersyukurlah yang masih tinggal. Pak Iwan maaf ya. Ya bersyukurlah tinggal sama mertua ini. Ya seperti waktu tadi sing masak mertua. Jadi ya wis gelem ini dipangan ini ya. Jadi makanya hari ini Bapak Ibu, kalau engkau mengalami sebuah kegagalan terus bangkit dan bangkit. Jadi istri saya itu juga dulu pernah sebelum menikah dengan saya itu buat roti sama mamahnya. Sampai mixer blendernya kobong ya Pak.
mixer. Saking semangatnya Bapak Ibu, blowen apa mixer apa roti itu saking semangatnya, seharusnya gulanya 1 kilo dikasih berapa? 3 kilo. Makanya hari ini dia ngomong sama saya, Pak, aku beli no blender, beli no mixer, beli no openan. Wes gak usah, tuku yang murah. Jadi di mana-mana tuh banyak orang jual roti Bapak Ibu. Jadi kan gak usah ribet-ribet. Ya dong, yo enak, nek enak malah buat-buai duwe. Jadi makanya sekarang tuh hidupnya simpel saja Bapak Ibu. Iya, ini sama Mama juga terus jadinya bantat karena terlalu banyak bahan yang overload. Jadi telurnya harusnya 1 dikasih 5 atau 10. Jadi makanya ini bulan-bulan ngomong sama Pak beli mana? Wes tau gak usah. Nek pengen tuku roti tak tening. Jadi makanya Bapak Ibu, wes gak usah bingung-bingung hidup tuh apa ya? Wes jalani apa adanya. Gak usah dibikin pusing. Kalau dengan pusing nanti malah ngombe bodrek, ngombe panadol. Ya. Ya, tadi saya sama itu lagi pusing Bapak Ibu karena di gor kan hawanya panas. Nah, delalah Bapak Ibu panadol saya itu tinggal 1. Wes Pak, dia khotbah dong. Dia ngombe panadol. Malah dia yang ngambruk tadi kan dia mutar-mutar di mobil. Karena mungkin sudah hawanya kan panas. Di sana kan sudah ada AC. Karena lapar juga, jadi makanan di sana tidak ada Bapak. Adanya kopi, ya gitu kan tidak enak. Ya, ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu untuk firman pada malam hari ini. Ya, ada ilustrasi ada 2 orang petani yang sama, ya mungkin Mas Yogi lah, 2 orang sama, mungkin satunya Mas Yogi, satunya saya. Nah, 2 petani ini saking semangatnya Bapak Ibu, dia tuh menanam menanam jagung. Tetapi di area sawah yang berbeda. Misalkan Mas Yogi di sawah yang A, saya di sawah yang B. Terus akhirnya sudah tumbuh, dikasih rabuk, dikasih air, semuanya bisa tumbuh. Dan sudah tumbuh itu sekitar mau panen lah. Tiba-tiba Bapak Ibu datanglah badai, datanglah ombak, datanglah apa? Angin atau mungkin apa ya? Banjir bandang gitu. Banjir bandang. Suatu ketika puting beliung wis lawalan. Akhirnya waktu itu kan kita mau panen dengan Mas Yogi. Mas Yogi kita pakai Mas, pi panen nih sapi Mas. Tiba-tiba ada badai. Akhirnya Bapak Ibu, badai itu menerpa sawah kami. Sawah kami berdua, Mas Yogi yo hancur, aku yo hancur. Padahal itu harus mau panen. Bapak Ibu kasih berharap sesuatu, ternyata Tuhan izinkan lain. Kecewa enggak Bapak Ibu? Pasti kita kecewa. Wong wis panen sih, misalkan 2 minggu lagi mau panen. Tiba-tiba delalah Tuhan tuh mengizinkan badai datang. Sakit enggak bahasa misalkan badai datang tiba-tiba kita mau panen? Ya, itu akhirnya badai datang. Akhirnya sawah itu wis ndak karu-karuan. Seharusnya panen, akhirnya ndak panen. Tetapi Bapak Ibu, sikap kita, ini contohnya mungkin Mas Yogi ya. Mas Yogi karena aku pegel Mas, aku pegel Pak terus aku gak nandone lah, terus aku kayak kuake. Karena Mas Yogi merasa sebuah kegagalan. Jadi Bapak Ibu yang kedua, loh aku lah kapenan Mas itu saja. Karena Mas Titus tahu yang namanya kesempatan. Akhirnya Mas Titus itu dari badai itu, terus besoknya badainya sudah reda dan mungkin banjirnya sudah sat lah. Apa ini banjir sudah sat sampai bingung. Banjir datang karena Mas Titus ada peluang, ada kesempatan yang luar biasa, dia tidak akan pernah gagal. Artinya apa? Ya wes sawah itu dicampur oleh Mas Titus. Dan akhirnya ditanami jagung lagi. Dan 3 bulan lagi akhirnya Mas Titus panen jagung. Balik kasih, kegagalan dan kesuksesan itu tergantung kita. Jadi kalau kita sudah gagal,
kita sudah loyo gak semangat, misalkan seperti Mas Yogi. Wes Pak, aku lah. Wes entek aku akeh rugi aku. Tetapi kesempatan ini diberikan kepada Tuhan buat Mas Titus. Bahkan aku akan menanam lagi jagung itu dan akhirnya panen. Artinya bahwa kegagalan itu yang menentukan adalah diri kita. Jadi kalau Mas Yogi mau nanam lagi, sebenarnya kan bisa panen ya Bapak Ibu. Tapi karena Pak, aku sloyo loh Pak, entek akeh, itu manusiawi Bapak Ibu. Tetapi biarlah kegagalan yang kita alami hari-hari ini tidak membuat kita loyo, tetapi kita tambah semangat lagi sama Tuhan. Tuhan, kalau ini memang pekerjaan, aku kerjakan. Jadi mulai malam hari ini, kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi Bapak Ibu, orang yang sukses, tanya dimanapun, motivator atau mungkin pengusaha besar, dia pasti juga pernah mengalami yang namanya kegagalan. Jadi Bapak Ibu, jangan melihat suksesnya sekarang, pasti dia juga mengalami yang namanya kegagalan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan setiap kita, dan kita mulai malam ini kita mau bangkit dari sebuah kegagalan. Kita belajar dari seorang Petrus. Kalau Petrus putus asa, dia tidak akan mengalami mukjizat. Tapi Petrus mau Tuhan ada dalam setiap kehidupannya, dan Petrus mau taat sama Tuhan, dan Petrus mau berharap pada janji Tuhan, maka Petrus mengalami mukjizat di dalam Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan memberkati firman Tuhan pada saat ini. Saya minta tim musik BLC untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama pujikan satu-satunya yang aku andalkan. Biarlah firman Tuhan pada malam ini boleh menguatkan setiap kita, dan kita berharap setiap kita pasti mengalami yang namanya kesuksesan di dalam kehidupan kita. Saya sudah makin berdiri Bapak sekali yang terkasih. Kita akan merespon firman Tuhan pada saat ini, supaya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu-satunya
yang terkasih, biarlah malam ini kita mau komitmen sama Tuhan. Biarlah kita mau komitmen sama Tuhan malam hari ini. Aku mau mengandalkan Engkau Tuhan hari-hari ini. Aku mau berharap pada Engkau hari-hari ini Tuhan. Dan aku mau taat pada Engkau malam hari ini. Mulai malam hari Tuhan, ini menjadi komitmen setiap kita yang hadir malam hari ini. Kita mau komitmen sama Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Ya masih karena aku mau berharap pada Engkau Tuhan mulai malam hari ini Tuhan. Biarlah aku mau taat sama Engkau Tuhan dan manut sama Engkau Tuhan. Ya masih karena bila ini menjadi komitmen kami malam hari ini Tuhan. Aku mau mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala hidup kami Tuhan. Aku mau berharap pada Engkau Tuhan segala hidup kami Tuhan. Apa yang Kau alami pada malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, percayalah, di saat Kau melibatkan Tuhan dalam hidupmu, di saat Kau taat sama Tuhan, di saat Kau manut sama Tuhan, dan di saat Kau berharap pada janji Tuhan, maka mulai malam hari ini Tuhan akan menggenapi janjinya buat setiap kehidupan kita. Dan Tuhan akan mengubah kegagalan dalam hidup kita menjadi sebuah kesuksesan. Inilah kami Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang terangkat tangan kami Tuhan. Biarlah Kau bertata setiap tangan-tangan kami Tuhan. Biarlah masih kala Biarlah masih kala Aku mau sukses dalam Engkau Tuhan. Aku tidak mau gagal lagi Tuhan mulai malam hari ini Tuhan. Biarlah masih kala Biarlah sukses dalam keluarga kami Tuhan. Sukses dalam ekonomi kami. Sukses dalam pekerjaan kami Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan janji-Mu yang luar biasa. Tuhan akan genapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu-satunya yang ku harapkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
baptisan untuk berdoa. Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami, Tuhan. Dan Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami percaya dalam hidup kami. Karena Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami, Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan bagi kami. Dan Engkau adalah sumber sukacita buat kami, Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat firman yang sudah Kau sampaikan dalam hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami yang hadir malam hari ini Tuhan, kami meresponi akan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk senantiasa melibatkan Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mau taat Tuhan kepada-Mu Tuhan, untuk menurut akan segala apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami akan berusaha Tuhan untuk percaya akan janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena janji-Mu itu ya dan amin Tuhan. Janji-Mu itu Tuhan Kau yang selalu Kau tepati dalam hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Karena firman-Mu itulah kekuatan bagi kami Tuhan. Firman-Mu yang membuat kami Tuhan semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Dalam menghadapi masalah apapun juga Tuhan, firman-Mu yang membuat kami kuat. Firman yang membuat kami mampu Tuhan untuk menghadapi semuanya itu Tuhan. Karena firman-Mu adalah firman yang berkuasa Tuhan. Dan kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan termeteraikan dalam setiap hati kami yang paling dalam Tuhan. Dan Roh Kudus akan senantiasa mengingatkan kepada kami akan firman-Mu ini Tuhan, supaya kami boleh tetap berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi jemaat GBPS Air Hidup di tempat ini Tuhan. Engkau sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami Tuhan. Karena Engkau menghendaki Tuhan supaya kami tidak mengalami kegagalan Tuhan, tapi Engkau menghendaki supaya kami hidup di dalam kesuksesan di dalam Engkau Tuhan. Kami sukses di dalam segala perkara Tuhan, terutama di dalam mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat cinta kasih-Mu pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kepedulian-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Engkau selalu menyampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu di tempat ini Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan terus memberkati hamba-Mu di tempat ini Tuhan, dengan hikmat dan pewahyuan yang baru Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu di tempat ini Tuhan akan boleh membuat kami semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa sepulangnya kami dari tempat ini Tuhan, hidup kami diubahkan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan. Dan kami peraskan di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya persilakan Ibu Bapak kembali. Untuk selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Saya minta terima kasih Saudari Ota berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Selamat malam Tuhan, selamat malam Bapak. Terima kasih sudah mendengarkan firman dari Engkau Tuhan. Kiranya firman ini bisa memberkati bagi kami semua. Sebentar kami akan berikan persembahan yang baik dari kami. Kiranya Engkau berhati dan memberi dari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang bertugas saya persilakan. Juru selamat
Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan gereja untuk sepekan ke depan. Menara doa setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Latihan untuk pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Pondok Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 6 sore di gereja, disertai perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Untuk ibadah sekolah minggu, setiap hari Minggu jam 6:15 di Pastori. Dukung dan doakan ibadah Natal GPPS Serayon Madiun akan dilaksanakan tanggal 25 Desember 2024 dan dana yang dibutuhkan 30 juta rupiah. Mungkin ada yang ditambahkan? Dana Natal yang sudah terkumpul per bulan Oktober 7.953.000. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu terkasih, dana yang sudah terkumpul 7.953.000. Jadi masih ada waktu panjang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau mau nabur langsung ke bendahara Natal. Jadi Mbak Dinar bisa lewat Mbak Dinar. Kalau Bapak Ibu lupa, kalau transfer gimana, bisa nggak? Bisa. Jadi nanti pakai nomor rekeningnya Mbak Dinar. Jadi bukan nomor rekeningnya saya. Jadi Bapak Ibu aman pokoknya. Yaitu yang pertama. Yang kedua, saya mengharap besok Minggu semuanya bisa hadir dalam ibadah, karena kita ada tamu dari tim alumni sekolah TSUA Semarang ya, Semarang, dan pembicaranya besok Minggu itu sudah melalang buana dalam pelayanan. Jadi dia sudah ke Singapura, pokoknya kemana-mana lah, saya juga tahunya seperti itu. Dan dia di tempat ini karena dia kan pelayanan misi, jadi biasanya ke desa-desa. Dan kita percaya apa menjadi pesan Tuhan besok Minggu kita mau tangkap. Dan Bapak Ibu kalau jenengan mau bawa teman, monggo bisa. Jadi kalau saya punya teman dibawa aja enggak apa-apa. Karena besok Minggu itu pembicaranya adalah Pastor Agustin Siahaan. Jadi kalau jenengan penasaran bisa di IG-nya atau YouTube-nya ya, IG-nya Deborah Peduli Kasih. Jadi Bapak Ibu bawa teman sebanyak-banyaknya tidak apa-apa, karena kita mau ada semi KKR besok Minggu, tim semuanya dari sana. Jadi musiknya tetap dari sini Mas. Jadi tim musiknya dari sini, cuma WL-nya dari sana. Ya, menghadap itu semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk seragam Natal kita sudah jadi Bapak Ibu. Nanti mau dibagikan yang perempuan dengan Mbak Dinar, yang laki-laki dengan Pak Yohan. Dan nanti misalkan, lupa aku kegedean, misalkan ini ya, yo nanti yo dijahit nih dewi, ojo, Pak Gem aku cilik no bisa nih, nggak bisa Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti kebesaran, misalkan, yo aku kebesaran ukurannya ya, disetek dewi atau dibawa ke penjahit masing-masing, ya. Gimana? Diongkosi. Oh iya. Untuk hari Sabtu, menara doanya di Klepu jam 10 pagi. Jadi Bapak Ibu, kita juga akan KKR di sana, dilayani sama tim juga, timnya sama. Jadi dari alumni TSUA Semarang. Jadi Bapak Ibu yang mau hadir, monggo, supaya di sana juga dilawat Tuhan. Jadi Bapak Ibu nanti akan kami bagikan seragam. Jadi nanti yang cewek dengan Mbak Dinar ya Mbak Dinar ya, nanti yang cowok dengan Pak Yohan, terus gak saroyoan, ada namanya nanti Bapak Ibu. Jadi antri satu-satu dana. Jadi pokoknya tidak usah royoan, nanti sudah ada namanya masing-masing. Cuma pesan saya tadi kalau jenengan kegedean, yo diciri di dewi. Biasanya kan kita punya langganan penjahit masing-masing. Kalau mungkin mau tambah Pak, saya mau tambah selendang, yo tidak apa-apa mau tambah selendang. Tambah mahkota yuk sendiri ya. Pokoknya mau tambah apa-apa pun juga biaya sendiri. Mau pakai bros, mau pakai apa, monggo. Ditambah lagi. Sudah cukup, kita akan tutup ibadah pada malam hari. Sudah bagi berdiri.
Waktu selanjutnya kami silakan balik kembali. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan, mengurapi setiap kami dan menjamah setiap kami yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa, boleh menguatkan kami, mengajari kami sehingga kami boleh meraih kesuksesan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada saat malam hari ini, memberkati kesehatannya, memberkati keluar masuknya, memberkati usaha pekerjaannya, memberkati apapun yang dikerjakan, Tuhan senantiasa memberkati dan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat malam hari ini. Baik WL Singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang melayani firman Tuhan, Engkau memberkati. Dan kami percaya berkat-berkat terbaik boleh tercurah buat kita semua yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Diberkat Tuhan di rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Penyertaan Tuhan boleh terjadi pada hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepada pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu. Pulanglah Bapak Ibu dengan membawa berkat damai sejahtera sukacita yang dari Bapa Surgawi dan lewat Putranya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus yang memberkati kami mulai malam hari ini, esok lusa sampai selama-lamanya. Akan datang kali yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus yang beriman dan yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.